Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Saya di video ini akan bercerita tentang masalah yang ada di lika-liku perjalanan hidup yang pernah dialami. Masalah yang akan disampaikan yaitu tentang dunia pertanahan atau properti. Nah, di masa 2014 kalau nggak salah lah, kurang lebih antara 2014-2015 mungkin ya, pernah mendapatkan masalah tentang jual beli tanah waktu itu ya, yang berada di kota Bandung lah, yang nggak akan saya sebutkan detail. Yang penting pokok inti permasalahannya dan penyelesaiannya pada waktu itu. Jadi ada seseorang developer waktu itu menawarkan produk-produk rumah yang akan dipasarkan, dan saat itu saya tertarik untuk bekerja sama membantu memasarkan. Dikarenakan wawasan dan pengalaman belum mumpuni pada waktu itu, saya mencoba berpositif thinking karena itu akan menjadi suatu pekerjaan bagi saya pribadi. Nah, singkatnya pada akhirnya terjadilah kerjasama, walaupun tidak ada secara resmi tulisan. Saya sebagai agennya atau marketingnya memasarkan produk-produk developer tersebut. Karena dari lahan kosong belum jadi, tapi gambar sudah ada, jadi memasarkan secara inden ya gitu. Jadi baru planning gitu. Makanya pembayaran juga fleksibel, bisa termin. Memang tidak bisa perbankan, tapi bisa secara termin pembayaran melalui developer yang akhirnya menarik konsumen untuk mengeluarkan DP minimal untuk mengunci coupling tersebut. Karena dari lahan satu induk tadinya yang luas dibikin beberapa coupling yang akhirnya saya mendapatkan konsumen pada waktu itu. Nah, ketika konsumen tertarik dengan gambar dan prospek yang akan dibangun oleh developer tersebut, sesuai gambar yang ditawarkan, akhirnya si konsumen mau mengeluarkan dana untuk mengunci coupling yang dia tunjuk dan suka. Akhirnya keluarlah dana dari konsumen kepada developer dan terjadilah akad transaksi pada waktu itu dengan DP dan skema pembayaran yang akan dicicil sisanya dengan jangka waktu sekian gitu. Cuman masalahnya yang paling besar di sini yaitu developer tidak merealisasikan pembangunan tersebut, yang akhirnya itu yang akan menjadi masalah besar gitu. Nah, walaupun di sini saya tidak tidak ikut turut serta, tapi jadi ilmu buat saya pribadi ke depannya gitu. Ya alhamdulillah, walaupun waktu itu saya sampai dipanggil oleh pihak kepolisiannya untuk dijadikan saksi ya, karena ada korban di sini ya, konsumen sudah mengeluarkan dananya dengan DP yang cukup lumayan lah besar waktu itu, duit di tahun itu. Cuman tidak ada realisasi pembangunan, jangankan untuk akan jadi memiliki tinggal rumah ditempati, pondasi pun tidak ada. Nah, di situ akhirnya saya menggali apa nih yang jadi kendala si developer tersebut. Nah, akhirnya saya mencari tahu lah di belakang developer, mencari tahu kepemilikan tanah tersebut tuh memiliki siapa, sampai akhirnya kenapa kok tidak ada realisasi pembangunan dari developernya. Ya akhirnya
ketahuan lah penyakitnya gitu ya. Jadi udah tahu penyakitnya ya akhirnya obatnya ada gitu. Nah, setelah itu ternyata penyakitnya jadi si developer ini belum membayarkan juga sepenuhnya kepada pemilik tanah. Jadi one prestasi lah, bolai kalau bahasa Sundanya. Janji manis kepada pemilik tanah hanya masuk tanda keseriusan seolah-olah lahan tersebut sudah dibeli oleh pihak developer yang akhirnya untuk dibangun beberapa coupling dijadikan rumah-rumah. Nyatanya kacau ya. Sekarang gini, misalkan harga tanah tersebut 2 miliar baru di DP 100 juta oleh developer, berarti kan masih ada kekurangan 1,9 miliar. Tapi si developer bisa narik dari beberapa konsumen. Nah, ngambil dari DP-DP konsumen seperti coupling, satu coupling, dua coupling, tiga coupling, ataupun bisa jadi 20 coupling sudah pada DP. Otomatis secara hitungan developer sudah punya kelebihan dana. Contohnya hanya masuk ke pemilik tanah misalkan 50 juta atau 100 juta, berarti kurang 1,9. Tapi DP dari 20 coupling, satu coupling misal DP 50 juta kali 20 udah 1 miliar. Tapi yang dibayarkan hanya 100 juta, berarti kan sudah ada keuntungan 900 juta. Tapi tidak punya modal mungkin si developer ini, ada kesulitan yang akhirnya tidak bisa merealisasikan pembangunan tersebut karena belum menyelesaikan hutang atau pembayaran kepada pemilik tanah, yang akhirnya pemilik tanah membatalkan jual beli dengan developer tersebut. Nah, di situ sudah ketahuan penyakitnya gitu, yang akhirnya obatnya harus seperti apa ya. Intinya mah duduk manis bersama secara baik-baik kekeluargaan. Pihak konsumen minta dibalikan dananya kepada pihak developer tersebut gitu. Ya mungkin itu satu masalah yang pernah teralami. Mohon bantu like, share, and subscribe agar ada semangat untuk saya sendiri membuat video selanjutnya tentang masalah lika-liku yang ada di kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.